Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arjuna Gunathama Shopping dengan NPM 23170051085. Nah, di video kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari laporan atau hasil dari penelitian saya mengenai penyalahgunaan telekomunikasi terhadap penyebaran berita hoax, yang dimana saya mengambil studi kasus dari Bapak Yusuf Kala, yang dimana laporan ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang di bawah bimbingan Bapak Wartarius S.Com, MT, MTI, dan Ibu Rizka Amalia Praptiwi, S.Com, MCS. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita perlu memahami dulu nih konteks yang menterbelakangi kenapa sih topik ini penting untuk dibahas. Yang dimana kita semua tuh tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Internet dan media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian kita, yang dimana informasi itu bisa berpindah tangan dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang hanya dengan satu klik. Tapi di balik kemudahan itu, ada sisi gelapnya nih yang tidak bisa kita abaikan, yaitu maraknya penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Nah, yang bikin hoax ini berbahaya itu karena seringkali dikemas dengan sangat meyakinkan seperti adanya potongan video, gambar, narasi yang seolah-olah tuh masuk akal gitu, sehingga sulit untuk dibedakan dari informasi yang benar. Nah, salah satu kasus yang menurut saya menarik dan relevan untuk dikaji adalah kasus yang menimpa Bapak Yusuf Kala pada tahun 2026, di mana beliau secara resmi melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas tuduhan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Nah, kasus ini juga tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan etika penggunaan teknologi. Nah, itu juga lah mengapa kasus ini sangat relevan untuk kita bahas di mata kuliah etika profesi. Nah, dari latar belakang tadi, muncullah beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam laporan ini. Yang mana saya menemukan 6 pertanyaan yang telah saya angkat. Yang pertama, bagaimana sih gambaran singkat kasus ini? Lalu yang kedua, apa saja bentuk penyalahgunaan teknologi telekomunikasi yang terjadi? Lalu yang ketiga, dari perspektif ilmu komputer, jenis kejahatan cyber apa yang bisa kita identifikasi? Lalu yang keempat, siapa saja yang terlibat? Kelima, apa motif di balik penyebaran hoax ini? Serta yang keenam, yang menurut saya paling menarik nih, yaitu bagaimana sih hubungan kasus ini dengan etika profesi dan juga ilmu komputer? Nah, dengan pertanyaan ini yang akan saya jawab satu persatu dalam presentasi ini. Nah, kita akan masuk ke tujuan. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, ada 6 tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini. Nah, secara garis besarnya tuh, saya ingin memahami, mengidentifikasi, serta menganalisis kasus ini dari berbagai sudut pandang, di mana mulai dari kronologi kejadian, bentuk penyalahgunaan teknologinya, jenis kejahatan cybernya, pihak yang terlibat, motifnya, sampai dengan dampaknya. Nah, tapi yang paling penting dari semua itu ialah tujuan akhir, yaitu menghubungkan kasus ini dengan nilai-nilai etika profesi. Karena sebagai calon profesional di bidang ilmu komputer, kita perlu memahami bahwa setiap tindakan di ruang digital punya suatu konsekuensi nyata, baik secara hukum maupun secara etis. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas dulu nih kronologi dan gambaran singkat kasusnya. Di mana kasus ini tuh bermula dari awal tahun 2026 yang ketika berbagai konten hoax mulai beredar di platform YouTube
dan media sosial lainnya. Dan juga semuanya itu menargetkan kepada Bapak Yusuf Kala. Nah, isi dari hoax-hoax tersebut cukup serius. Ada yang mengklaim bahwa beliau itu mendanai kegiatan yang mempersoalkan ijazah Presiden Jokowi sebesar 5 miliar, dan juga ada juga nih yang mengkaitkan beliau dengan kasus korupsi proyek BTS 4G. Bahkan ada nih yang menduga penggunaan teknologi AI untuk memanipulasi video yang seolah-olah beliau mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkannya. Nah, untuk merespon hal itu, pada tanggal 8 April 2026, Bapak Yusuf Kalla itu melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Yang dilaporkan itu bukan hanya satu atau dua orang, tetapi ada yang dimana ada Rimson Syanipar, yang dimana dia tuh adalah sebagai pelaku utamanya, plus 4 akun YouTube yang diduga turut menyebarkan narasi hoaks tersebut, yaitu Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara. Ini mana laporan ini tercatat dengan nomor resmi LP garis miring B garis miring 135 garis miring 4 garis miring 2026 garis miring SPKT garis miring Bareskrim Polri. Nah, jadi ini bukan sekedar isu, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Dari kasus tersebut, kita bisa mengidentifikasi ada tiga bentuk utama penyalahgunaan teknologi telekomunikasi yang terjadi. Yang pertama tuh ada penyebaran konten tanpa verifikasi. Nah, konten-konten yang disebarkan melalui YouTube dan media sosial itu tidak melalui proses yang panjang seperti cek fakta sama sekali. Begitu konten naik, langsung dikonsumsi dan disebarluaskan oleh banyak orang. Nah, hal ini yang berbahaya, yang mana informasi palsu itu menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Lalu yang kedua adalah manipulasi konten menggunakan teknologi AI, itu yang kita kenal sebagai deepfake. Nah, teknologi inilah yang bisa membuat sebuah video palsu seolah-olah seorang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan. Bayangkan nih, betapa berbahayanya ini bagi orang-orang yang menjadi korbannya. Lalu yang ketiga, ada pemotongan konteks informasi. Di mana pelaku ini mengambil penggalan-penggalan atau di-cut informasi tertentu dilepas dari konteks aslinya sehingga makna yang muncul dari eh, makna yang munculnya itu jadi sangat berbeda dari kenyataannya gitu. Jadi menurut saya kombinasi dari ketiga bentuk penyalahgunaan ini yang membuat kasus ini begitu merusak dan semuanya itu dilakukan melalui infrastruktur digital yang seharusnya kita gunakan secara bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ilmu komputer, tindakan-tindakan tadi dikategorikan ke bisa dikategorikan ke dalam 4 jenis kejahatan cyber yang diakui dalam regulasi hukum di Indonesia. Yang dimana yang pertama, adanya penyebaran hoaks dan disinformasi ini tuh melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Isinya itu tentang melarang penyebaran informasi bohong yang merugikan pihak lain. Lalu yang kita masuk ke bagian kedua, di mana pencemaran nama baik digital ini tuh termasuk pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3. Yang isinya itu tentang konten yang beredar secara langsung menyerang reputasi Yusuf Kala dengan tuduhan yang tidak berdasar. Lalu yang ketiga, dan menurut saya ini yang paling berat, yaitu manipulasi konten digital menggunakan deepfake. Nah, ini bukan hanya soal menyebarkan kebohongan, tetapi juga memalsukan identitas seseorang menggunakan teknologi yang canggih. Nah, penanganannya bahkan membutuhkan forensik digital khusus. Lalu masuk ke yang keempat, yang terakhir, fitnah digital. Nah, yang dimana ini diatur dalam KUHP pasal 14
tentang penyebaran berita bohong yang merugikan kepentingan umum. Nah, jadi kasus ini tuh bukan hanya sekedar masalah moral, tapi juga masuk ke ranah hukum yang serius dengan ancaman pidana yang nyata. Nah, sekarang kita akan bahas siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini. Nah, tentu saja posisi korban dalam kasus ini adalah Bapak Yusuf Kala, yang mana beliau adalah seorang mantan wakil presiden RI ke-10 dan ke-12. Beliau membantah keras semua tuduhan yang beredar dan akhirnya mengambil jalur hukum. Untuk pelaku yang sudah resmi teridentifikasi adalah Rimson Sianipar sebagai pelaku utama yang menyebarkan video berisi tuduhan langsung terhadap Bapak JK. Lalu ada 4 akun YouTube yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Moseto TV, dan YouTuber Nusantara. Nah, mereka inilah yang berperan mengamplifikasi narasi hoax tersebut hingga jangkauannya semakin luas. Nah, ada nih yang menjadi tantangan besar dalam kasus ini, seperti adanya aktor-aktor anonim yang beroperasi di belakang layar. Nah, akun-akun ini dengan identitas palsu, jaringan buzzer politik yang terkoordinasi, dan juga konten kreator yang hanya mengejar viral tanpa peduli akurasi informasi. Inilah yang membuat penanganan kasus cybercrime seperti ini tuh tidak sederhana. Yang dibutuhkan juga kemampuan forensik digital yang memadai untuk melacak jejak digital para pelaku yang menyembunyikan identitas mereka. Baiklah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab adalah, kenapa sih sampai ada yang mau melakukan ini? Dan juga apa sih motifnya gitu? Nah, dari analisis yang telah saya lakukan, setidaknya ada 5 motif yang bisa diidentifikasi. Di mana pertama itu ada kepentingan politik. Nah, penyebaran hoax ini terhadap tokoh nasional hampir tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang sedang berlangsung. Tujuannya itu sederhana, untuk merusak citra dan kredibilitas seseorang yang dimana nantinya akan menguntungkan kelompok tertentu. Lalu yang kedua, yaitu memprovokasi sosial. Nah, dengan menyerang figur publik yang dikenal luas, pelaku tuh berharap bisa memancing reaksi emosional dan menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Lalu masuk yang ketiga, dan ini yang menurut saya menarik nih, yaitu keuntungan ekonomi. Konten yang kontroversial dan sensasional itu punya daya tarik yang tinggi, yang mana semakin viral, semakin besar pendapatan dari monetisasi YouTube, dan juga ini adalah insentif finansial yang nyata di sini. Lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu ideologi. Nah, beberapa pelaku mungkin saja memang punya pandangan yang berseberangan secara ideologis, sehingga tuh mereka merasa tindakannya itu dibenarkan gitu. Lalu yang kelima, yaitu fenomena cloud chasing, di mana mengejarkan popularitas dengan bikin konten tentang tokoh terkenal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, dari kelima motif inilah saya ingin menekankan satu hal, yaitu penyebaran hoax itu bukan tindakan spontan atau tidak terencana. Yang dimana dalam banyak kasus ada tujuan dan perencanaan yang menelatar belakanginya. Nah, itulah yang membuat ini semakin serius gitu. Nah, tentu saja dari tindakan seperti yang ini tidak tanpa dampak. Nah, dari berbagai sudut pandang, kasus ini menimbulkan dampak yang cukup luas. Dari sisi korban, teman-teman, dari sisi korban langsung, reputasi Bapak Yusuf Kala tentu terdampak. Meski ini beliau sudah memberikan klarifikasi, namun tidak semua orang itu yang terpapar konten hoax itu ikut membaca atau mendengar klarifikasinya. Artinya, sebagai masyarakat tuh bisa jadi masih punya persepsi yang keliru terhadap beliau. Lalu dari sisi sosial, hoax berpotensi memicu polarisasi dan perpecahan di masyarakat.
Nah, komentar-komentar di media sosial yang terpancing emosi adalah bukti nyata bahwa betapa mudahnya hoax itu membakar emosi kolektif. Lalu masuk ke sisi teknologi. Nah, kasus ini tuh mengingatkan kita bahwa platform digital seperti YouTube masih punya kelemahan dalam mendeteksi konten-konten berbahaya secara real time. Nah, konten baru dihapus setelah terlanjur viral. Padahal kerusakannya sudah terjadi gitu. Jadi dia dihapus setelah kerusakannya sudah menyebar luas. Nah, serta yang terakhir nih ada dari sisi hukum nih. Dari sisi hukum, kasus ini tuh melibatkan potensi pelanggaran terhadap beberapa regulasi sekaligus. Mulai dari UU Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, lalu masuk ke UU ITE pasal 27 dan 28 sampai KUHP pasal 14. Nah, jadi dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh korban saja nih, tapi juga oleh masyarakat luas. Nah, oleh sebab itulah ini bagian yang menurut saya paling penting untuk kita sebagai mahasiswa ilmu komputer, yaitu hubungan kasus ini dengan etika profesi. Nah, dalam disiplin ilmu komputer, ada tanggung jawab etis yang melekat pada setiap profesionalitas, di mana tanggung jawab itu sederhana tapi sering dilupakan, yaitu jangan gunakan keahlian dan atau akses teknologi kita untuk merugikan orang lain. Kasus ini yang akan jadinya contoh nyata bagaimana sih teknologi AI yang seharusnya itu bisa membantu banyak hal, banyak orang, justru disalahgunakan untuk membuat deepfake lah yang merugikan orang lain. Nah, ini juga lah yang menjadi pelanggaran etika profesi yang paling mendasar. Namun di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya forensik digital, di mana dalam penegakan keadilan, kemampuan untuk melacak jejak digital, mengidentifikasi akun anonim, dan juga membuktikan kasihan konten, itu semua adalah aplikasi nyata dari ilmu komputer yang berdampak langsung pada kehidupan. Dan yang terakhir, itu adalah literasi digital. Bukan hanya soal bisa pakai teknologi, tapi juga soal kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Di mana saya percaya bahwa sebagai calon profesional IT, kita tuh ada di garis terdepan yang dimana kita punya kemampuan yang luar biasa dan kemampuan itu harus selalu disertai kesadaran etis yang setara. Nah, baik dari semua yang sudah yang sudah saya paparkan, kita sampai di bagian penutup yang lalu izinkan saya untuk merangkum beberapa kesimpulan utama dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kesimpulan yang pertama nih, kasus ini membuktikan bahwa betapa mudahnya teknologi digital disalahgunakan untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Bahkan ya, tokoh sekaliber Bapak Yusuf Kala saja bisa rusak reputasinya. Lalu, deepfake dan penyebaran hoax ini masif, bukan lagi hal yang hanya ada di film fiksi ilmiah. Hal ini terjadi nyata dan terjadi di sekitar kita gitu. Lalu masuk ke kesimpulan yang kedua. Dari perspektif ilmu komputer, kasus ini tuh mencakup multiple bentuk kejahatan cyber sekaligus. Yang mana ada penyebaran hoax lah, pencemaran nama baik, manipulasi deepfake, dan fitnah digital. Nah, penanganannya ini butuh pendekatan forensik digital yang komprehensif. Lalu masuk ke kesimpulan yang ketiga, yaitu hoax dalam bentuk kasus ini disebarkan bukan secara kebetulan. Yang mana ada motif-motif terstruktur eh, di baliknya, seperti politik, ekonomi, ideologi, sampai sekedar sampai mencari popularitas saja. Lalu kita akan masuk ke kesimpulan keempat atau yang terakhir, kasus ini tuh punya relevansi langsung dengan etika profesi yang dimana kita di bidang teknologi. Nah, setiap profesional IT itu punya tanggung jawab untuk memastikan teknologi yang mereka kuasai itu tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan tadi, ada beberapa saran nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk masyarakat umum nih.
mari kita benar-benar menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu informasinya sebelum kita sharing. Nah, jangan kita jadikan itu hanya sekedar slogan, tetapi kita jadikan itu sebagai suatu budaya yang nyata. Kita tuh pertama tuh harus melakukan verifikasi dulu sebelum menyebarkannya. Sekecil apapun informasinya, kita harus melakukan saring dulu sebelum kita melakukan sharingnya. Lalu yang kedua, untuk pemerintah dan juga aparat penegak, penegak hukum. Penegakan UU ITE dan KUHP itu dilakukan secara konsisten dan memberikan efek jera yang nyata. Regulasi yang sudah ada perlu diterapkan dengan tegas agar masyarakat sadar bahwa tindakan di ruang digital ada konsekuensi hukumnya. Nah, lalu masuk ke yang ketiga, untuk platform digital seperti YouTube, yang mana itu ada peningkatan sistem deteksi konten berbahaya, terutama yang menggunakan AI untuk manipulasi. Nah, kolaborasi antara platform, pemerintah, dan komunitas teknologi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Lalu yang terakhir, untuk kita, mahasiswa dan calon profesional IT. Nah, jadikan etika profesi bukan hanya sekedar mata kuliah yang wajib lulus, tapi benar-benar sebagai fondasi dalam setiap keputusan teknis yang kita ambil. Kemampuan teknis yang tinggi tanpa landasan etika yang kuat justru bisa sangat berbahaya. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyalahgunaan telekomunikasi dalam penyebaran berita hoax dengan studi kasus Bapak Yusuf Kala. Semoga apa yang sudah saya bahas hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sebagai orang-orang yang belajar dan bergerak di bidang teknologi informasi, kita punya tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar bisa menulis kode atau mengoperasikan sistem. Kita juga tuh bertanggung jawab atas bagaimana teknologi itu digunakan dan juga untuk apa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Saya juga sangat terbuka untuk pertanyaan, masukan, maupun diskusi. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Selamat siang.